Soal nomor 1, unsur pembangun cerpen dari dalam antara lain sebagai berikut, kecuali titik. Adik-adik, unsur pembangun cerpen dari dalam, ini nama lainnya adalah unsur intrinsik. Nah, yang termasuk unsur intrinsik cerpen itu adalah tema, kemudian amanat atau pesan yang akan disampaikan seorang penulis kepada pembacanya, kemudian ada juga penokohan, lalu ada latar atau setting, kemudian ada alur atau jalan cerita. Nah, dari penjelasan Kak Evan yang bukan merupakan unsur intrinsik atau unsur pembangun cerpen dari dalam, itu ada di pilihan D, yaitu nilai kehidupan. Karena di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Soal nomor 2, silakan terlebih dahulu dibaca untuk suratnya. Nah, untuk surat ini termasuk surat resmi. Dan pertanyaannya adalah bagian penutup surat tersebut yang tepat adalah titik. Adik-adik, untuk bagian penutup dari surat ini yang betul ada di pilihan C. Mengingat pentingnya acara tersebut, harap hadir tepat waktu. Soal nomor 3, identitas unik, singkat, dan mudah untuk diingat dalam email adalah bagian dari email yang dinamakan titik. Adik-adik, email ini merupakan surat elektronik atau yang biasa kita kenal dengan surel. Untuk identitas unik, singkat, dan mudah di dalam email itu dinamakan user ID. Jawabannya ada di pilihan C. Kemudian soal nomor 4, Agnes Mo, dia mengawali karir bermusiknya sejak berusia 6 tahun. Kini namanya melejit di kancah musik internasional. Tak hanya itu, Agnes Mo juga kerap berduet dengan penyanyi Amerika. Di antaranya saja ada Kate Martin, Timbaland, dan Boy Magnet. Ide pokok pada cuplikan artikel di atas adalah titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, mungkin ada beberapa adik-adik yang tidak mengenal Agnes Mo. Agnes Mo ini adalah Agnes Monica. Dan untuk fotonya adalah ini dia. Untuk ide pokok pada cuplikan artikel tersebut, itu ada di pilihan B. Agnes Mo Go International. Soal nomor 5, orang yang ahli dalam mencipta dan mengubah gerak tari disebut titik. Adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 5, Kak Evan akan menjelaskan dari pilihan A sampai pilihan D. Untuk pilihan A, yaitu seniman. Seniman adalah sebutan bagi seseorang yang kreatif, inovatif, dan mahir di bidang seni. Kemudian untuk pilihan B, yaitu penari latar. Penari latar adalah seorang pemain yang menari di belakang pemain utama dalam pertunjukan musik langsung atau dalam video musik. Kemudian untuk produsen adalah pelaku usaha yang membuat sebuah barang atau jasa. Lalu pilihan D, koreografer, yaitu orang yang ahli dalam menciptakan dan mengubah gerak tari. Dari penjelasan Kak Evan, pasti sudah tahu kan untuk jawabannya. Nomor 5, jawabannya ada di pilihan D, yaitu koreografer. Soal nomor 6, tujuan dari melakukan wawancara adalah titik. Adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 6, Kak Evan akan menjelaskan apa itu wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara pihak pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi. Nah, jadi ada yang namanya pewawancara dan narasumber.
Untuk pewawancara, ini Kak Evan beri penjelasan terlebih dahulu ya. Pewawancara ini adalah orang yang bertanya atau orang yang memberi pertanyaan saat proses wawancara. Kemudian untuk narasumber ini adalah orang yang memberi jawaban saat proses wawancara. Nah, untuk tujuan dari wawancara itu ada di pilihan B, yaitu mendapatkan informasi dari narasumber. Kemudian soal nomor 7, kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar disebut titik titik titik. Adik-adik diingat untuk jawaban soal nomor 7 ada di pilihan A, yaitu kalimat efektif. Soal nomor 8, perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Pertanyaannya, kalimat tidak efektif ditunjukkan pada kalimat nomor titik titik titik. Adik-adik berarti kita cari kalimat yang tidak efektif. Nah, kalimat yang tidak efektif itu berada di nomor 4. Ditandai dengan kata Ibu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali. Sudah sangat manis sekali. Nah, itu menunjukkan kalimat yang bertele-tele. Jadi, kalimat tidak aktif. Jawabannya ada di pilihan D, yaitu nomor 4. Soal nomor 9. Bacalah cerita legenda berikut untuk menjawab soal nomor 9 sampai 12. Silakan adik-adik di pause videonya terlebih dahulu guna membaca cerita legenda yang berjudul Legenda Laukawar. Pertanyaan nomor 9, tema dalam legenda Laukawar di atas adalah titik titik titik. Nah, adik-adik untuk tema dari cerita legenda tersebut yaitu kesalahpahaman. Jawabannya ada di pilihan C. Berikut ini bukan tokoh dan perwatakan yang tepat dalam legenda tersebut adalah titik titik titik. Ini untuk cerita legendanya sama seperti soal nomor 9 yang berjudul Legenda Laukawar. Untuk jawaban soal nomor 10 yaitu ada di pilihan B, sang anak laki-laki yang durhaka. Karena pada cerita anak nenek tersebut tidak durhaka. Soal nomor 11, latar atau tempat kejadian yang disebutkan dalam kisah di atas adalah titik titik titik. Latar itu mempunyai nama lain adalah setting. Yang ditanyakan latar tempat kejadian berlangsung. Pada cerita ini di legenda Laukawar untuk latarnya ada di rumah sang nenek dan tempat di mana upacara adat desa dilaksanakan. Jawabannya ada di pilihan A. Soal nomor 12, pesan moral yang dapat diambil dari legenda tersebut kecuali titik titik titik. Adik-adik untuk pesan moral ini sama saja seperti amanat. Tetapi di sini yang ditanyakan kecuali, berarti yang bukan ya. Nah, untuk jawaban soal nomor 12 itu ada di pilihan B. Hidup harus saling gotong royong. Nomor 13, kalimat berikut ini menggunakan majas hiperbola kecuali titik titik titik. Adik-adik untuk majas hiperbola ini adalah majas yang melebihkan atau lebay. Tetapi di sini yang ditanyakan kecuali berarti yang bukan. Nah, untuk jawaban soal nomor 13 itu ada di pilihan C. Ia mati kelaparan di tengah-tengah kekayaan yang melimpah. Nah, pada pilihan C ini merupakan contoh dari majas yang bernama majas paradoks. Apa itu majas paradoks? Jadi majas paradoks itu adalah majas yang membandingkan sesuatu yang berlawanan. Di sini dia mati kelaparan padahal dia itu kaya dan melimpah. Jadi ini sesuatu yang bertentangan. Makanya untuk pilihan C
itu adalah majas paradoks. Soal nomor 14, perangainya keras seperti batu, percuma saja menasehatinya. Kalimat tersebut termasuk majas titik, titik, titik. Adik-adik diingat untuk jawaban soal nomor 14 ini ada di pilihan D, yaitu majas asosiasi. Kenapa? Karena di sini terdapat kata seperti. Selain kata seperti yang menjadi penanda bahwa itu majas asosiasi, bagaikan, kemudian kata bak. Soal nomor 15, bekantan adalah monyet yang berhidung panjang yang merupakan endemik di Tanjung Puting. Arti kosakata yang dicetak miring adalah titik, titik, titik. Adik-adik, pada soal nomor 15, kata yang dicetak miring adalah kata endemik. Kata endemik ini memiliki arti di KBBI, yaitu berkenaan dengan spesies organisme yang terbatas pada wilayah geografis tertentu. Jadi jawabannya ada di pilihan B.